Mifta Priyanto, Dery Chandra, dan Irfan Maulana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berjudul Tren Pemberitaan Perpustakaan di Media Online Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Promosi Perpustakaan. 15 menit ya Pak? Nah, cuma ada bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih chairman session pada pagi hari ini, Mas Chandra dan tim. Ya, Bapak Ibu, senang sekali saya berkesempatan untuk mempresentasikan paper kami ya, yang berjudul Tren Pemberitaan Perpustakaan di Media Online Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Promosi Perpustakaan. Di sini kami bertiga ya secara tim dengan dua teman saya, tapi dua teman saya berhalangan hadir. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Mifta Priyanto dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Next. Untuk abstrak dari paper kami, langsung ke tujuannya aja ya Bu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isu apa aja ya yang sering menjadi topik pemberitaan sebuah perpustakaan di media online nasional. Selain itu kita juga menyoroti 10 aspek yang ada di pemberitaan terkait perpustakaan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini lebih ke seperti monitoring pemberitaan. Jadi kita itu memonitoring berita tentang perpustakaan ya. Range waktunya itu dari 1 Juli sampai 30 September ya, kurang lebih 3 bulan. Itu kita ambil 3 bulan karena sebenarnya awalnya kita mau 1 tahun terakhir, cuma ternyata setelah kita mapping, kita lihat pemberitaan tentang perpustakaan itu ternyata sangat banyak, ribuan ya. Jadi kita berpikir sepertinya kurang mampu, dan dilihat dari segi waktunya kita kurang cukup. Kemudian untuk media online yang kita ambil itu ada 3 ya, detik.com, kompas.com, dan okezon.com. Kenapa kita pilih ketiga media itu? Karena ketiga media itu dimiliki oleh 3 taipan yang berbeda ya, Ibu. Detik.com seperti kita tahu dimiliki oleh Khairul Tanjung ya, di bawah naungan City Corp. Kemudian kompas.com dimiliki oleh almarhum Jakob Utama. Lalu Okezon dimiliki oleh Haritanu Sudibyo ya, di bawah MNC Group. Oke. Kemudian metode yang kita pakai itu purposive sampling ya, karena kita menentukan sendiri kriteria yang dari sampel yang kita ambil, Bapak Ibu. Oke. Next aja Mas. Nah, untuk yang melatar belakangi kita mencoba monitoring ini ya, karena awalnya sebenarnya saya dulu tuh bertugas di data centernya Wakil Ketua DPR Bu. Nah, seperti kita tahu kan, politikus itu kan setiap mau tampil ya di TV ataupun beliau mau tampil di mana, beliau harus punya data gitu. Jadi yang beliau omongkan tuh harus berbasic data. Kemudian yang mereka butuhkan itu adalah data-data yang dari berita, karena seperti kita tahu image sebuah tokoh politik itu bisa kita bentuk melalui sebuah pemberitaan, Bapak Ibu. Ya, bahkan fenomena yang kita tahu tuh sebelum waktu Pilpres itu sangat jelas terlihat gitu, bagaimana keberpihakan media kepada salah satu pasangan calon itu. Kemudian perkembangan media ya, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Bahkan sekarang media fisik, koran, majalah itu nyaris hampir tidak tersentuh oleh kita, walaupun tetap kita langgan ya tiap harinya. Itu nyaris tidak terbaca sama kita, karena sekarang jelas sekali berita-berita itu sangat mudah kita akses gitu melalui media online. Bahkan di media online pun sangat banyak gitu. Mungkin satu pemberitaan, satu topik
itu bisa dibikin tuh bisa 5 gitu sampai 10 berita. Padahal isinya sama aja, cuma yang mereka mainkan itu di judulnya gitu. Judulnya dibedakan. Oke. Kemudian sebuah citra ya atau image itu bisa terbentuk melalui sebuah pemberitaan. Kemudian citra perpustakaan yang buruk ya, jika ternyata hasil dari monitoring ini banyak pemberitaan yang negatif tentang perpustakaan, tentunya itu sangat menghambat promosi perpustakaan karena itu sudah terlanjur citranya buruk ya. Oke, next. Oke, kemudian di literatur review setelah saya cari di Google Scholar dan sebagainya, ternyata monitoring tentang perpustakaan itu belum ada Bapak Ibu. Nah, yang metodenya mirip-mirip ini tentang ini COVID di Jawa Timur ya, yang diteliti oleh Rio Febrian. Kemudian ada tren pemberitaan snorkeling yang dilakukan oleh Indira, dan juga ada lagi yang dilakukan oleh Puspita tentang tren topik pemberitaan pasca pemilihan presiden. Next. Nah, ini tadi jadi total berita yang kita ambil selama rentang waktu 3 bulan itu totalnya ada 286. Jadi kita menggunakan metode pencarian Google ya, dengan metode advanced search Bapak Ibu seperti yang kita ajarkan di kegiatan literasi informasi. Lalu rentang waktunya kita atur dan sebagainya. Kita pakai site gitu ya. Nah, lalu dapatlah sebanyak 286 berita. Lalu kita lakukan coding sederhana Bapak Ibu melalui Excel. Ya, jadi sebelumnya skemanya kita tentukan dulu. Dengan sebelumnya juga kita melakukan mapping dulu Bapak Ibu. Jadi topik-topik apa aja yang terjadi di 3 bulan terakhir itu. Oke, next. Oke, dan hasilnya adalah untuk share pemberitaan ya. Jadi terbanyak itu ada di bulan September Bapak Ibu. Jadi di September itu ternyata ada kegiatan perpustakaan itu terkait hari gemar baca perpustakaan ya. Nah, itu sangat banyak pemberitaan tentang perpustakaan terjadi di bulan September sebanyak 117 berita. Kemudian untuk isu pemberitaannya itu terbanyak adalah kegiatan tentang literasi perpustakaan. Kemudian terbanyak kedua tentang aplikasi perpustakaan. Ya, next. Lalu kemudian untuk jenis perpustakaan yang sering muncul di pemberitaan itu ternyata perpustakaan umum Bapak Ibu. Ya, karena jelas sekali banyak tokoh-tokoh ya atau pimpinan daerah yang berkunjung ataupun meresmikan tentang perpustakaan umum daerah. Kemudian terbanyak kedua ada berita tentang perpustakaan nasional. Nah, lalu untuk ton pemberitaannya, nah ini kita tentuan 3 ya, ada positif, netral, dan negatif. Nah, terbanyak itu ternyata pemberitaan yang sifatnya netral gitu, isi pemberitaannya netral. Jadi cuma terkait ya laporan-laporan kegiatan aja gitu. Nah, dan untuk ton negatifnya lumayan juga, banyak ada 16% ya. Ini yang negatif itu terkait kasus-kasus asusila yang terjadi di perpustakaan. Ada tuh kejadian di Sumatera Utara ya, yang wakil kepala sekolah melakukan pencabulan terhadap muridnya. Kemudian ada juga yang negatif itu terkait peristiwa pembakaran perpustakaan SMA Negeri Ilaga di Papua ya, yang dilakukan oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ya, kemudian yang ton positif juga lebih banyak dari negatif ya, sebanyak 32%. Oke. Oh, untuk yang ton positif itu terkait ini Bapak Ibu, pemberitaan tentang perpustakaan tuh ada di launching perpustakaan Cikini ya di Taman Ismail Marzuki. Itu di situ beritanya tuh ya sangat bagus lah. Kalau di situ tuh banyak spot-spot yang bagus gitu. Oke, kemudian next mas, pihak yang ada di pemberitaan atau tokohnya. Nah, di situ yang banyak memberi keterangan itu ternyata
tokoh masyarakat ya yang paling banyak. Kemudian ada dari kepala perpustakaannya juga sering muncul di pemberitaan. Lalu untuk wilayah yang sering masuk ke pemberitaan itu ternyata di DKI Jakarta ya Bapak Ibu. Hal ini tentu tidak mengagetkan ya, karena tentu banyak kantor-kantor media yang ada di Jakarta, jadi mungkin mereka jadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Next. Nah, kemudian untuk perpustakaan dan isu sektoralnya ya, jadi banyak perpustakaan yang dikaitkan dengan isu pendidikan, sektor pendidikan seperti itu. Lalu cara mendapatkan beritanya, ternyata banyak dari yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian ada press release juga. Oke, kemudian next, dua terakhir adalah penempatan kata perpustakaan, Ibu. Jadi kita kan mencari beritanya itu, pengumpulan datanya menggunakan kata perpustakaan aja. Nah, ternyata untuk penempatan kata perpustakaan itu yang ada di dalam judul berita itu ternyata lebih banyak ya, sebanyak 66%. Kemudian untuk penempatan kata perpustakaan yang ada di berita itu sebanyak 34%. Hal ini tentu berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata perpustakaan di judul itu biasanya tuh beritanya berarti terkait perpustakaan. Tapi kalau kata perpustakaannya itu ada di dalam berita, itu biasanya sebenarnya pembahasannya tuh lain tuh. Misal ada pembahasan tentang generasi milenial yang terjerat pinjol, ya. Nah, yang memberikan keterangan itu di situ adalah wakil ketua DPR. Tapi ketika dia ada di perpustakaan gitu. Kemudian untuk foto perpustakaannya ya, itu ada atau tidak. Jadi sebanyak 71% itu ada, dan yang tidak ada fotonya itu sebanyak 29%. Ya. Nah, kesimpulan dari monitor yang kita lakukan yaitu ternyata sebaran berita tentang perpustakaan di 3 media online yang kita itu ternyata ya cukup banyak gitu. Walaupun kita tahu perpustakaan bukan institusi yang strategis gitu ya Bu. Jadi ternyata ya lumayan juga jadi fokus pemberitaan para media gitu. Oke, kemudian pengelola perpus tentunya bisa memanfaatkan ya dari pemberitaan perpustakaan di media untuk kegiatan promosinya ya. Jadi yang pertama, jika kita punya kegiatan Bu, kalau bisa kita kirim press release gitu. Nah, ke media yang kita kenal. Kemudian untuk mencegah tindakan yang tidak kita prediksi ya, kayak misal pencurian atau tindakan negatif lain, kalau bisa perpustakaan kita kita siapkan dengan area CCTV gitu, kamera pengawas gitu. Lalu kemudian yang ketiga, selalu hadirkan inovasi dalam pelayanan maupun fasilitas di perpustakaan kita untuk menarik para jurnalis gitu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, aplaus dulu untuk rekan dari Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, Ibu? Ya, tanya silakan. Tanpa mic mungkin kali ya? Suaranya cukup keras. Suaranya udah keras. Ya. Berkenaan dengan tadi datanya itu terus terang sangat bagus sekali. Tetapi ketika saya melihat dari sisi itu tadi ya, tadi kan ada positif, negatif, netral. Ya. Ya. Nah, kemudian satu pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Pak Miftah ya, Pak Miftah untuk menentukan bahwa keyword atau istilah atau apa namanya kodenya misalnya ya, kok ini bisa dikatakan positif, ini dikatakan sebagai negatif, dan ini dikatakan netral, itu standarnya apa? Kemudian yang kedua, tadi kan ada dikatakan siapa sebagai sumber berita, ada tokohnya, kemudian ada pustakawan, ada dan sebagainya ya, ada di situ. Nah, kemudian juga ada beberapa data yang kemudian ketika saya lihat, bagus sekali ini sebetulnya di cross check.
cross tag artinya bahwa jadi analyze cross tag di sini untuk menentukan siapa nih yang selalu mengatakan bahwa ini ada positif, siapa yang sebetulnya mengatakan itu, kemudian misalnya negatif, siapa yang mengatakan itu, dan kemudian yang netral mengatakan itu. Nah, hal-hal itu sehingga penelitian ini akan menjadi atau tulisan ini akan semakin menarik ya, dalam, karena tidak hanya mendeskripsikan secara one by one gitu kan ini, tetapi dengan cross tag ini kita akan bisa menganalisis lebih dalam. Oh, ternyata yang netral itu yang banyak yang mengatakan adalah ini, oh yang ini. Nah, ini bisa dianalisis, oh ternyata kok pustakawannya sendiri ya yang mengatakan negatif atau netral, berarti dia melihat dirinya sendiri, atau oh ternyata yang mengatakan positif ini adalah pustakawan gitu, bener nggak ya? Nah, itu bisa kita gali lebih dalam lagi. Nah itu. Nah, menurut Pak Minto bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Bu Imas, sangat bagus. Ini juga sebenarnya kita melakukan analisnya tuh sangat sederhana. Pengolahan data juga sangat sederhana, Bu. Kita mau menggunakan Excel, nggak pakai aplikasi SPSS atau Python atau yang lain gitu. Nah, kemudian untuk terkait tone pemberitaan itu, kalau isi pemberitaannya tentang yang berisi tentang puji-pujian gitu Bu, kemudian kayak prestasi-prestasi gitu Bu. Nah, itu kita kategorikan sebagai pemberitaan yang positif. Tapi kalau isinya tuh hanya sekedar kayak laporan kegiatan aja gitu Bu, tidak ada di situ tokoh yang melontarkan pujian atau apresiasi, itu kita kategorikan sebagai pemberitaan yang sifatnya netral. Nah, kemudian untuk yang negatif, yaitu kalau di dalamnya ada kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal atau kejadian asusila, nah itu kita kategorikan sebagai pemberitaan yang negatif, begitu. Nah, kemudian untuk yang lebih detail, yang seperti Ibu bilang gitu, tokoh siapa aja yang mengatakan kalau itu positif, itu sebenarnya bisa Bu kita olah lagi. Cuma kalau itu kita olah, itu akan sangat banyak nanti Bu grafiknya Bu. Walaupun bagus sebenarnya, bagus, itu udah sangat mendetail. Itu juga sering kita lakukan ketika ada tokoh yang minta coba siapa aja sih yang media mana saja yang memberitakan saya tuh terkait kejelekan-kejelekan saya gitu. Waktu itu saya pernah melakukan monitoring terhadap KPK ya. Waktu itu KPK kan benar-benar sedang digembosi waktu itu ya. Iya, beliau minta coba anggota DPR mana aja yang bilang ke media kalau KPK itu jelek gitu Bu. Ya, simpelnya begitu sih Bu. Terima kasih Bu Ines. Yang menjawab ya Bu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Ya, ya. Tidak ada. Kalau tidak ada yang lain, terima kasih untuk Mas Miftah. Aplausnya untuk Mas Miftah. Ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya adalah 1, 2, 3. Oh, langsung lewat ya. Sukma Kartika Sari dari